Ini teman-teman kita bakal bahas pembahasan yang sudah agak lama, beberapa minggu yang lalu ya. Cuman aku baru lihat dan aku merasa kasihan sama mbaknya. Yaitu kasus dari Nia Ramadhani yang nge-host di TikTok. TikTok apa gitu, acara TikTok lah pokoknya. Awards ya? TikTok Awards lah kalau nggak salah itu. Kamu udah lihat videonya? Sini ya? Enggak sih, belum. Enggak. Enggak tahu, belakangan lagi males ngelihat yang agak-agak ini gitu. Jadi pengen lebih menghibur diri, bukan ngelihat gitu. Tapi pelakor kamu lihat? Kan sekarang. Nah, sekarang. Karena aku juga baru sekarang nih. Pokoknya intinya gini. Nia waktu itu bawain acara. Itu terlihat tidak fokus. Tidak fokus. Jadi ngomongnya belibet. Terus juga kayak tidak hafal dengan apa yang harus dibawakan. Ya poin-poinnya nggak hafal. Terus juga terlihat gagap dan terlihat nggak konsentrasi. Terus juga terlihat kayak gugup lah ya. Gugup nervous berlebihan dan ya kayak gitulah jadinya. Terus dia kan bikin klarifikasi ada di YouTube lah, aku lihat dia bilang kan dia lagi panik segala macam, makanya jadi kayak gitu. Terus di komen-komennya juga banyak yang bilang ini sih, dia yang aku kasihin tuh banyak yang bilang ya mau lu panik mau gimana pun ya lu harus profesional dong, bla 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 bla. Terus ada yang bilang pantas saja Raffi bayaran lebih mahal daripada lu ya, Raffi profesional gini-gini bla 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 bla. Terus juga ada yang bilang kalau lu nggak bisa nge-host, nggak usah ngambil kerjaan itu bla 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 bla. Terus ada yang bilang banyak yang hinaan lah, ada juga yang hinaan yang nggak bisa aku sebut di sini. Pokoknya kan parah banget gitu menurut aku. Menurut kamu gimana? Tentang apanya dulu? Ya tentang orang menghina dia gara-gara dia melakukan kesalahan itu. Ya gini sih, komenan jahat tuh pasti ada aja tuh ya, dari pasti. Orang, apalagi maksudnya netizen yang kita kenal ini ya sekarang ini ya. Nggak semua tapi kebanyakan. Iya, kebanyakan itu emang nggak bisa jaga jari. Iya. Nggak, kayak berasa seolah-olah tuh dia tuh paling benar gitu, yang dia komen tuh paling salah. Mental keyboard lah. Iya, betul. Mentalnya cuma ada di keyboard. Sebenarnya even yang dia komen itu si objeknya itu salah, apa sih sebenarnya, kayak kenapa kalian nggak mau sih komennya bukannya kritik yang lebih membangun gitu, yang kayak lebih mensupport, walaupun dia salah tuh disupport yang baik. Komennya tuh yang kayaknya kelihatannya gugup, mungkin next time bisa kenapa ya gitu kan. Even dia bertanya-tanya ya, tanyanya yang baik-baik kan bisa sebenarnya. Cuman memang ya itulah susah sebenarnya, kita jadi public figure, apalagi misalnya Nia Ramadhani, seorang Nia Ramadhani, siapa sih yang nggak kenal gitu kan. Banyak makanya kalau misalnya nggak mau di komen, gak usah jadi artis loh gitu. Iya, ada aja yang bilang kayak gitu kan, ada kalau nggak mau di komen nggak usah jadi artis, nggak usah jauh-jauh katanya. Kita aja pernah digituin kan gitu, apalagi seorang Nia Ramadhani. Susah sih gitu, apalagi emang punya karakter netizen yang kebanyakan kayak begitu, kita susah. Wow, apa tuh, tinggi banget. Jadi ya menurut aku ya kalau membahas tentang hate comment atau hate speech atau apapun itu, emang kita nggak bisa ngontrol kadang ya. Orang-orang yang kayak begitu pasti banyak banget yang ada di Indonesia ini. Itu banyak kasusnya udah terjadi, bukan cuma Nia Ramadhani yang kena, banyak yang kena kok segala macam. Ya gini sih, kan ada pepatah, satu noda menghilangkan 1000 kebaikan. Iya kan? Gara-gara satu kesalahan mereka melupakan karir Nia Ramadhani yang udah panjang gitu sebenarnya gitu. Kayak kalau pandangan aku ya, sebagai aku nih yang punya gangguan mental gitu ya. Aku punya gangguan mental nih. Aku melihat si Nia Ramadhani, aku nggak bilang Nia Ramadhani punya gangguan mental juga. Cuman aku melihat kalau dari tayangan video itu, Nia Ramadhani itu kayak sedang mengalami panic attack. Nah, panic attack itu teman-teman, buat kalian yang belum tahu, panic attack itu adalah serangan panik yang terjadi tiba-tiba dan terasa intens. Itu mengganggu konsentrasi dan membuyarkan apa yang ada di otak kalian. Dan yang kena panic attack itu belum tentu dia punya penyakit mental atau gangguan mental. Belum tentu. Orang biasa pun bisa kena panic attack. Beda sama anxiety ya, anxiety disorder itu orang pasti udah gangguan jiwa itu, gangguan mental. Kayak aku nih, anxiety disorder itu punya gangguan mental.
Jadi itu memang gangguan mental. Tapi kalau panic attack itu belum tentu gangguan mental. Panic attack itu bisa menyerang siapa saja, mau presiden mau siapapun bisa diserang sama panic attack ketika mereka mengalami tekanan, stres atau apapun itu. Nah menurut aku sih apa ya, ya memang kalau dilihat dari kinerja waktu dia di TikTok ya memang yang dibilang apa tidak sesuai ekspektasi ya pasti gitu ya. Cuman maksudnya lagi-lagi Nia Ramadhani juga manusia gitu kan. Ketika dia salah ya kita ingatkan, bukan malah menghujat begitu teman-teman ya. Kasihan gitu, kayak dia di video klarifikasi ya nangis-nangis gitu kan segala macam. Terus ada yang bilang pembelaan lu bener apa dari victim menyelamatkan diri, nyalahin orang lain. Kalian nggak tahu ketika misalkan orang lagi misalkan kayak aku deh gangguan mental, ketika orang gangguan mental tuh kambuh, aku nggak bilang Nia Ramadhani gangguan mental, aku cuma cerita tentang aku nih ya. Kalau misalkan orang yang punya gangguan mental tuh kambuh, terkadang dia nggak bisa kontrol apa yang keluar dari mulut dia. Bener nggak? Itu yang kamu alamin nggak sama aku? Bener kan? Bener nggak? Iya. Ya kan? Nah, kita nggak tahu nih Nia Ramadhani ini sedang mengalami apa gitu. Sebenarnya mungkin dia tidak bermaksud menyalahkan Raffi Ahmad atau staf-staf yang lainnya gitu. Mungkin saja dia sedang tidak bisa mengontrol dirinya sampai dia ngomong apapun itu yang ada di kepala dia tanpa difilter sama sekali. Karena itu yang terjadi sama aku kalau aku lagi kambuh, bener ya? Nah itu sih menurut aku ya, lagi-lagi ya netizen Indonesia ya, aku nggak bilang semua ya, tapi kebanyakan ya barbar sih. Barbarnya ya itu cuman keyboard mental di keyboard toh. Kalau ketemu asli juga nggak berani ngomong kayak gitu. Salah satu public figure atau siapapun yang pengen banget kalian komentarin, pengen banget kalian kritik, cobalah lebih menjadi netizen yang lebih bijak lagi dalam berkomentar, dalam mengkritik seseorang. Karena satu kata yang keluar dari satu kata yang kalian ketik itu, yang menurut kalian biasa aja, itu bisa jadi 1000 makna untuk orang yang kalian tuju gitu. Misalnya kayak aku, kalian bilang gendut, nah biasa menurut kalian tapi belum tentu biasa menurut aku, ya nggak sih? Ya karena persepsi orang berbeda-beda dengan sebuah gitu. kalimat. Jadi udahlah gitu, kalau misalnya kalian memang greget banget pengen komen, cobalah pilih kata-kata yang lebih baik gitu. Banyak kok, karena kan kosakata di Indonesia ini banyak banget, nggak perlu jadi netizen yang mengeluarkan kata-kata barbar demi memuaskan hasrat kalian untuk apa sih, kayak menjelekan gitu. Lihat itu sih gitu aja. Wow, sungai. Sebelum kalian nampar orang, tampar diri sendiri dulu. Kalau kerasa sakit, nah mau nggak kalian ditampar? Itu aja sih. Jangan mau nampar orang tapi nggak mau ditampar gitu. Yeah. Nanti kalian nampar orang nih, orangnya mau nampar kalian balik, dipanggil kalian sama dia. Sip. Berani nggak kalian ngadepin dia? Enggak kan? Kebanyakan netizen gitu kan? Yeah. Yang udah ngina-ngina barbar banget, dilaporin polisi nih. Iya. Yeah. Dilaporin polisi, ketemu nangis-nangis, minta maaf, jangan penjarain saya. Tapi kayak kasus sambil kemarin. Ya, by the way kita ada kasus teman-teman terakhir. Jadi ada yang DM Abil gara-gara gini nih, Cila tuh kan main HP, di videoin sama Abil, dibilang cara mendidiknya gini. Padahal kan yang kalian lihat di Instastory itu tidak 24 jam dari kegiatan Cila. Cila itu main HP itu nggak setiap saat, nggak 24 jam main HP. Main HP itu ketika dia lagi bosen dia main HP. Misalkan dia bosen sama boneka, bosen sama apa, main HP. Nah pas kebetulan itu Abil ngevideoin Cila itu lagi main HP, terus ada yang bilang mendidik anaknya gini, tolol kata dia bilang kayak gitu kan. Terus Abilnya balas baik, terus masih dijawab jahat sama dia, yang dijawab jahat segala macem. Akhirnya Abil diblok sama dia. Abil diblok, ya udah aku ngeliat kan, aku cari tahu orangnya, aku dapat informasinya, kerjanya di mana, rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa, suaminya siapa, terus dia lagi hamil juga aku tahu segala macem. Aku DM dia kan, aku bilang kalau kamu nggak klarifikasi, aku bilang ini bakal panjang nih, aku bilang soalnya nih semuanya udah aku screenshot, data-data kamu aku punya, nomor HP kamu, nama lengkap kamu, nama orang tua kamu, dan aku pun tahu dia sedang bekerja di mana, sebagai apa, dan di kantor apa, aku tahu. Nah akhirnya setelah aku kasih tahu itu semua sama dia, aku kasih tahu nih, aku tahunya ini gitu. Terus akhirnya minta maaf, nah gitu teman-teman. Nah itu aku bilang jangan jadi orang tuh yang mental di keyboard doang gitu. Kalau kalian nggak mau ditampar, jangan nampar orang, itu aja sih. Atau kalau yang pesan dari aku. Satu lagi. Apa?
jangan mau ngebully orang, terus jangan mau kayak misalnya gini, ada orang ngebully, terus disuruh minta maaf nggak mau. Nah, minta maafnya setelah diancam. Iya. Diancam, aku laporin kamu ke polisi, baru minta maaf. Kalau misalnya nggak mau dilaporin polisi, ya nggak usah bikin head comment kayak gitu aja. Makanya jadi orang tuh baik-baik aja gitu loh. Kan bisa nanya baik-baik, misalkan kayak Cila main HP, misalkan dia bilang gini, kalau dia gini bilangnya enak nih, misalkan Kak, Cilanya main HP-nya 24 jam ya Kak? Nah, misalkan kalau itu enak, baik kita jelasin, enggak kok, kan ini cuman pas aku videoin aja, kebetulan lagi main HP. Nah, kan bisa gitu kita jawabnya. Kalau dia ngomong ada tolol, goblok segala macam kan, udah ini, terus bilang baik-baik, malah menghina lagi gitu, lebih parah gitu. Jadi ya udah, ya terpaksa aku cari infonya. Ini kejadiannya nggak sekali dua kali teman-temannya, udah beberapa kali. Ada juga waktu itu anak SMA yang dia mobil macam-macam gitu, aku telepon sekolahnya sekaligus, terus sama orang tua minta maaf, dia minta maaf sama aku segala macam. Ya itu sih aku ya agak-agak, kalau ada yang menghina Abil sama Cila di dunia maya, aku mesti cari orangnya. Dulu juga pernah ada di Sulawesi segala macam, aku cari tahu orangnya. Gampang kok nyari tahu identitas orang, bahkan dengan akun palsu sekalipun. It's easy to me. Ya udah, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa mandi.